dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali bersama kami masih di Special Dialog. Ini kemudian kita akan mendengarkan bagaimana analisa dari Mas Jayadi dan juga Pak Waro terkait dengan bagaimana pelaksanaan debat final Pilkada DKI Jakarta. Tapi saya masih tertarik bertanya ke Pak Jayadi ini. Artinya kalau memang dengan keterbatasan waktu yang ada ini kan, dan memang itu ada keperluan dan kepentingan tertentu juga selama show, apakah debat ini juga cukup efektif kemudian untuk mempengaruhi dan memberikan kejelasan bagi warga DKI saya harus memilih siapa ini? Apalagi tadi kalau kita cermati seperti tadi kita bahas ya, nggak ada program-program yang betul-betul menjawab inti persoalan begitu. Apalagi tema hari kita kependudukan, silakan. Ya, debat itu untuk Jakarta terbukti berpengaruh. Debat pertama dan debat kedua itu terbukti berpengaruh. Ringkasnya begini, sejak debat pertama kedua itu pengaruhnya lebih positif kepada Ahok Jarot dan Anis Sandi. Ya, sejak pelaksanaan debat itu 2 bulan terakhir ini suara dukungan untuk Agus Silvi cenderung menurun. Baik pertama dan kedua tuh, dua-duanya. Iya. Kemudian dukungan untuk Anis yang paling signifikan dukungannya naik itu Anis Sandi. Anis Sandi. Sementara Ahok Jarot itu meskipun tetap memimpin menurut survei SMRC terakhir itu mereka naik tapi pelan-pelan naiknya. Naiknya sekitar 3-4%. Kalau Anis Sandi naiknya bisa sampai 7-8% di dukungan. Salah satu faktor yang mempengaruhi apa sih? Faktor di debat. Faktor di debat itu cara dia misalnya begini. Atau program-programnya? Penampilan di debat ya itu segala macam, mulai dari keyakinan terhadap program, kemudian penampilan digabung semua, style berdebat dan sebagainya. Jadi itu gabungan semua itu. Misalnya di debat pertama itu ada sekitar 62% pemilih Jakarta yang nonton debat. Nah, menurut survei SMRC pasca debat pertama. Di antara 62% itu sekitar 44% mengatakan Ahok Jarot yang menang. Atau unggul, atau tampil lebih baik. 27% mengatakan Anis Sandi yang tampil lebih baik. 17% mengatakan Agus Silvi. Nah, ketika di breakdown, yang mengatakan Agus Silvi yang tampil lebih baik, milihnya hampir 100% ke sana, ke Agus Silvi. Agus Silvi. Yang mengatakan Ahok Jarot yang tampil lebih baik, hampir 100% dukungannya kepada Ahok Jarot. Demikian juga dengan Anis Sandi. Yang mengatakan Anis Sandi yang unggul dalam debat, yang 27% tadi, mereka hampir 100% juga milih kepada Anis Sandi. Jadi karena itu penting untuk tampil baik di debat itu, baik menjawab persoalan, menjawab pertanyaan, kemudian menyerang pihak lawan, mempertahankan diri dari serangan pihak lawan, dan yang paling penting berkomunikasi langsung lewat televisi kepada para pemilih. Karena tujuan debat itu adalah mempengaruhi pemilih. Dalam perspektif kandidat tentu saja. Dalam perspektif KPU kan memberikan pendidikan politik, beda. Dalam perspektif kandidat, tujuan debat adalah mempengaruhi pemilih. Mas Jayadi, kalau misalnya memang kita harus mempengaruhi pemilih, tapi semua pemilihnya itu semua menganggap bahwa yang mereka sudah yakin itu yang menjadi pemenangnya. Sebetulnya yang mau dipengaruhi ini siapa? Ada dua jenis pemilih yang dipengaruhi oleh debat sekarang ini. Satu, pemilih yang sudah menentukan pilihan, tapi masih bisa berubah. Ya. Itu berapa persen tuh? Lebih dari 20%-an. Ya, itu yang masih bisa berubah. Labil lah ya masih. Ya masih labil. Susah sudah milih Agus sih, tapi lihat gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah undecided, yang kita kenal sebagai undecided, orang yang belum memutuskan pilihan, Pasca debat pertama, yang belum menentukan pilihan itu disuruh sekitar 16%. Ya. Kemudian yang masih bisa berubah itu ya 20%-an lebih. Kemudian pasca debat terakhir itu yang undecided tinggal sedikit. Menurut survei SMRC tinggal sekitar 7,6%. Ya, nah, tapi yang masih agak-agak labil itu masih ada. Breakdown-nya begini. Pemilih Agus itu 75% sudah firm. Sudah firma. Sudah yakin betul. Tapi 25% masih bisa berubah. Pemilih Ahok Jarot itu 85% yang sudah firm betul, yakin. Sekitar 15% dari pemilih Ahok Jarot masih bisa berubah. Anis Sandi 83%, itu sudah yakin betul. Masih ada 17% yang masih bisa berubah. Nah, jadi artinya memang yang memilih sudah cukup kuat, sudah stabil, tapi masih ada yang bisa berubah. Nah, pertanyaannya adalah pemilih labilnya Agus mau kemana? Pemilih labilnya Ahok mau kemana? Pemilih labilnya Anis mau kemana? Ya. Dugaan saya berdasarkan data-data itu, pemilih labil Agus, kalau mereka meragukan Agus, yang tadinya milih Agus, dia akan cenderung ke Anis. Begitu. Ya, itu yang menyebabkan Anis memperoleh
kenaikan yang Cukup melejit lebih juga ya, signifikan. iya. Nah, undecided kemudian bisa saja terdistribusi secara lebih proporsional, sesuai dengan siapa yang dianggap lebih tampil unggul di debat. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Waro, ini terkait dengan masih dengan topik debat. Selain masalah kependudukan, banyak hal yang kemudian juga sempat dibahas. Salah satunya kemudian ada tentang bagaimana pemberdayaan perempuan dan juga ramah anak seperti itu. Dan banyak hal-hal yang sempat disinggung, entah ini mungkin karena ini debat politik begitu ya Gan ya. Jadi memang menyinggungnya dari isu-isu yang bisa menyindir salah satu pasangan calon seperti itu. Menyindir karakter begitu ya? Iya, betul, menyindir karakter. Adapun juga berita-berita hoax sempat diangkat yang sudah menjadi viral juga. Tapi kalau Anda melihat ini, saya khusus bicara soal petahana ini ya kan. Karena sering menyinggung tentang beberapa hal yang menjadi bukti kerja mereka. Sudah cukupkah sebenarnya semacam RPTRA ataupun juga kegiatan pemberdayaan yang sudah sempat dibuat oleh petahana? Kalau bilang sudah cukup, saya kira belum cukup ya kan, karena mereka belum final dengan masa jabatan mereka ya kan. Ini masih dalam satu proses ya kan. Ada hal yang positif yang saya lihat di sini itu adalah bahwa ke depan itu orang akan lebih berkomunikasi, lebih persuasif daripada ini, karena ini kan proses pembelajaran politik. Pembelajaran politik bahwa kalau Anda tidak suka dengan itu, tidak perlu Anda mengatakan saya tidak suka dengan Anda. Tetapi Anda bisa mengatakan begini, kok cara berpikir Anda seperti itu ya? Atau kenapa Anda tidak pola seperti begitu? Dan ini memang ya kalau kita lihat ya memang sebagai ini kan muda-muda ada dalam berpolitik ya, masih ada. Saya juga pernah alami seperti itu di mana masih muda emosi ya kan. Tapi menjelang tua itu kemudian saya mulai melihat kalau kita mengatakan sesuatu dengan baik dan kita melakukan dengan kasar yang kita kenal di dalam sosiologi disebutkan dengan interaksi yang asosiatif atau interaktif atau disasosiatif. Tadi memang menyinggung masalah kekerasan. Kekerasan itu yang salah bukan di sini. Yang salah adalah di dalam keluarga kita. Kita mendidik anak itu tidak pernah mendidik anak umpamanya kok kamu melakukan seperti itu. Begitu Anda buat salah, kamu begini langsung kamu. Jadi anak dilatih untuk mendidik kekerasan. Nah, harusnya dengan seperti ini itu ada proses pembelajaran. Kalau kita bisa menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, dan tidak memaksa seseorang, biarlah Anda berpikir. Dalam arti kata, contoh seperti kalau di orang Jawa, saya juga bercanda sama ini di orang Jawa itu kalau mendidik anak itu anak kecil dipanggil Le dan dipanggil Mas. Begitupun yang anak perempuan kalau dipanggil Mbak dan Ndok. Berapa waktu dipanggil Mbak, dia tanya begini, kamu kan sudah besar. Bagaimana kamu harus berperilaku? Tapi sorry Pak. Ini juga masuk dalam perilaku politik. Di Jakarta ini loh, dengan beragam kultur, kebiasaan masyarakatnya, itu kemudian membangun sebuah pola seperti itu yang dimulai dari keluarga, terus kemudian ke masyarakat. Itu seperti bagaimana? Khususnya kalau kita lihat ya, kalau di rumah mewah Anda melihat Veronica umpamanya tetangga selalu berteriak pada tetangga kan kita lucu ketawa ya kan. Tetapi kalau di kampung kita lihat antara tetangga teriak pada tetangga itu dengan suara biasa ya kan. Semuanya dia tidak sadar bahwa itu adalah pola-pola cara kekerasan ya kan, mengintimidasi ya kan. Bisa nggak kita belajar berpolitik sedikit atau belajar berinteraksi dengan orang kalau tidak suka mengatakan ya kan, kok Anda seperti begitu ya? Kenapa Anda tidak laku seperti begini ya kan? Di kita kan di mana-mana yang ditunjukin adalah sesuatu yang selalu musik. Ya, kalau perlu, umpamanya bawa parang, bawa sebagian. Kenapa? Era sekarang kita belajar dari masyarakat Barat, bukan jadi orang Inggris ya. Orang Barat kalau dia tidak suka dia mengatakan, kok Anda seperti begitu. Kenapa Anda tidak melihat seperti begini? Saya tadi mengharapkan, ini juga memang kita tidak bisa ambil pola Amerika, karena pola Amerika baru-baru ini kan berubah ya kan. Berubah besar. Saya malah mengatakan di Amerika itu mundur 60 tahun. Ya kan. Harusnya pola-pola Amerika itu cara berdiskusi dan berdebat itu. Nanti kita akan bahas kemudian di segmen selanjutnya, Pak Waro dan juga Mas Jayadi, ini kira-kira pola menyerang yang tadi kita saksikan ya, baik itu karakter, lalu kemudian dibalas lagi, balas-balasan tadi kita sampaikan, apakah itu kemudian betul-betul mampu mempengaruhi para pemilih? Kita akan bahas itu nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa, Special Report Jakarta Memilih Berita 1 akan segera kembali.